Terima kasih. Saya ketemu Mbak Reri sebelum ketemu offline itu ternyata saya pernah masuk dalam grup WA dengan Mbak Reri untuk isu kebakaran hutan, Karhutla. Jadi sama-sama fundraising terhadap dampak kebakaran hutan. Jadi kan waktu Indonesia tiap tahun tuh Karhutla terjadi. Dan kepada yang terdampak biasanya kalau udah selesai kita nggak peduli. Nah itu mungkin soal kepedulian yang tadi disebutkan oleh Mbak Puni. Jadi berbulan-bulan orang-orang terdampak asap, selesai. Udah. Jadi tiba-tiba kita masuk di grup itu, kita bikin rumah aman. Kita gak kenal orang, pokoknya udahlah. Kerja gitu, itu yang Mbak sebutkan. Saya baru ketika saya mau coba menghapus-hapus grup WA itu ternyata sebelumnya ketemu. Dan pada suatu saat ketemu Mbak Reni butuh tenaga ahli isu gender. Padahal latar belakang saya hukum lingkungan, masyarakat adat dan memang gender karena saya sempat di Komnas Perempuan 8 tahun. Tapi waktu itu saya ingat banget besoknya itu saya mau trip jalan-jalan, backpackeran. Ayo ketemu aja sekarang, saya mau ngomong, ketemu gak lebih dari 10 menit. Dan saya ingat saya ngomong, gak ada alasan saya untuk menolak bekerja dengan Mbak Reri, walaupun saya gak kenal Mbak Reri waktu itu. Kenapa? Karena itu sebuah tugas mulia bagaimana pimpinan MPR perempuan yang satu-satunya ada, itu tidak sekedar gimmick di situ, tapi benar-benar peduli isu perempuan. Itu satu. Kedua, saya juga gak bisa menolak karena Mbak Reri adalah senior saya yang tadi Mas Bodo sebutkan, yang training MIT 2 minggu. IDS pertama, saya IDS batch 4. Jadi Mbak Emi bilang, Bim, lu kan bisa nulis, bisa. Lu tuh ngerti sejarah, bisa. Lu mau bantu? Oke, ketemu dulu. Gitu. Selesai. Jadi dalam waktu less than 10 minutes. Tapi Mbak, oke saya bantu, tapi besok saya harus berangkat. Gak apa-apa berangkat, pulang selesai, backpackeran kerja. Dan itu saya kira saya ingat janji saya gitu. Saya gak mau pimpinan MPR perempuan hanya tempelan sebagai perempuan gitu loh ya. Biasanya kan perempuan juga gitu ya, gender juga gitu. Atau disabel juga gitu. Tapi memang isu-isu perempuan itu terangkat dalam tugas-tugas MPR. Terimplementasi. Dan sempat saya wawancara, jadi maunya apa Mbak gitu. Dan saya juga ingin sebenarnya menerjemahkan ya Mbak Reri sebagai Mbak Reri. Betul, karena ini kan MPR bukan sebagai universitas yang mengutip-kutip teori, tapi bagaimana kita implementasi nilai-nilai itu ke dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat juga memahami MPR. Kita datang pada saat orang banyak gak peduli dengan pemerintah. Melecehkan DPR gitu ya, MPR apalagi tuh MPR gitu. Ketika fungsi MPR dalam konstitusi berubah. Nah saya sih merasa setelah lewat 5 tahun, seperti yang Anggi bilang, bukan karena saya kerja Mbak Reri, tapi di antara pimpinan MPR yang kerjanya jelas, terencana dan ada roadmapnya ya ini. Gitu. Salah satunya forum diskusi Denpasar. Sebenarnya waktu itu juga tercetus di ruang sini kan, namanya apa ya? Forum diskusi Denpasar. Ya, mereka mau kita di sini nongkrongnya. Iya deh gitu. Sekalian memperkenalkan bahwa daerah Denpasar itu bukan daerah yang mengerikan. Karena kalau setiap saya kesini dengan taksi gitu ya, wah ini tempat elit ya Pak? Nggak tahu saya. Tempat menteri nggak tahu saya cuma numpang. Selalu begitu. Supir-supir taksi aja takut. Gitu. Jadi membuat tempat ini, daerah ini menjadi memang benar-benar orang, ya saya nggak berani ngomong, tapi orang nggak takut lah. Oh elit, keren, pejabat negara gitu. Tapi memang benar-benar orang mau datang dan nggak takut dan nggak malu dan tidak takut diusir gitu. Kadang-kadang kan ada satpam di depan banyak, gitu. Itu orang udah ngeri. Ini nggak ada kadang-kadang gitu, orang main masuk aja gitu. Nah saya kira merubah mitos itu dalam waktu 5 tahun sebenarnya terjadi dan saya kira membumikan semangat-semangat yang ada di dalam forum diskusi Denpasar 12 itu relatif terjadi dan mungkin terima kasih buat COVID. Dulu kan diskusinya offline di sini, hanya 20-30 orang. Tapi begitu karena COVID jadi online malah lebih banyak, minimum 100 lah. Jadi online sehingga lebih banyak melengkuh orang banyak. Apalagi bahkan kadang-kadang satu jajat bisa beberapa orang. Kadang-kadang orang juga bikin nobar di situ. Gitu. Dan saya kira dampaknya, saya merasa misalnya saya sempat jadi moderator untuk beberapa antara lain Kali Nyamat. Kali Nyamat kan sebenarnya saya nggak begitu
nggak begitu intens ya. Tetapi tiba-tiba orang nanya gimana kali nyamat, gimana, minta bukunya, minta datanya segala macam. Jadi artinya memang apa ya, walaupun masih banyak PR tapi mempersatukan apa yang keinginan masyarakat, itu saya kira mudah-mudahan bisa di antara lain bisa terwakili atau tersambung dengan diskusi-diskusi seperti ini. Saya juga merasa memang ruang-ruang dialog, ruang-ruang kalau bahasa saya ruang-ruang nongkrong rakyat, di mana orang nongkrong dengan rasa aman, nyaman ya, tanpa takut bahwa dia salah, tanpa takut diintelin gitu ya. Diintelin, ya di UU ITE akan gitu bahasa sudah. Karena itu pasal karetnya sangat banyak ya. Itu makin lama makin berkurang. Nah saya rasa forum ruang nggak tahu saya kalau ada masa memang sampai sekarang juga masih berlangsung. Nah ruang-ruang nongkrong nanya informasi tanpa merasa dibilang bodoh, tanpa merasa bahwa dia tidak aman, itu saya rasa terwakili oleh forum ini. Diskusi di Masa 12. Saya sih berharap sebenarnya forum-forum sejenis seperti ini harusnya juga mulai terbuka di mana-mana sehingga rakyat bisa bertanya, saya ini di mana, saya ngapain sih? Itu kadang-kadang susah juga jawabnya. Kadang-kadang nggak semua informasi dan pertanyaan bisa kita rangkum atau bisa kita buka di forum diskusi Masa 12 sendiri. Tapi forum-forum semacam seperti ini saya kira harusnya bisa diinisiatifin dengan kalau saja anggota DPR yang lain bisa punya forum yang kayak gini, saya rasa ruang gosip akan berubah menjadi ruang yang lebih baik. Terima kasih. Sebelum Mas Kohar ngomong. Salah satu temuan kami semua, terutama teman-teman moderator. Kita sering berhadapan dengan situasi pada isu-isu tertentu ini jadi luapan orang mengeluarkan rasa frustrasi. Itu terasa sekali ya, nanti teman-teman moderator bisa cerita. Betapa frustrasi mereka tidak mampu menggapai, jadi paling tidak ketika orang punya kesempatan ngomong, 60% persoalan itu sudah mereka merasa terrespons. Nah, antara lain kehadiran FDD ini juga dari masukan teman-teman juga itu memberikan tadi, makanya waktu Mbak Arimbi bilang soal bergosip urusan RUU TPKS, kemudian masalah kesetaraan, kita ngomongin juga undang-undang ITE waktu itu ya. Kalau diikuti Mas, mulai orang marah, orang maki-maki, itu banyak di dalam diskusi ini. Nanti teman-teman bisa cerita deh, yang lucu-lucu pun banyak gitu.